Pernah kepikiran nggak sih, apa bisa sebuah cerita itu benar-benar menyelamatkan nyawa seseorang? Nah, kali ini kita akan coba bedah mesin cerita di balik 1001 Malam, sebuah karya sastra legendaris di mana seni bercerita jadi satu-satunya pemisah antara hidup dan mati. Coba deh bayangin posisi ini. Hidup kamu ada di ujung tanduk, dan satu-satunya senjata yang kamu punya cuma cerita. Gimana caranya kamu merangkai kata-kata supaya bisa lihat matahari terbit lagi besok? Nah, ini dia nih dilema yang dihadapi oleh pahlawan kita, Syahrazad. Oke, untuk ngerti strateginya, kita perlu paham dulu satu konsep namanya kisah bingkai atau frame story. Gampangnya gini, ini tuh teknik di mana ada satu cerita utama, dalam kasus ini ya perjuangan Syahrazad, yang jadi wadah buat banyak cerita-cerita pendek di dalamnya. Dan 1001 Malam itu, wah, contoh paling puncaknya deh. Strategi Syahrazad ini sebenarnya simple, tapi jenius banget. Tiap malam, dia mulai cerita yang seru banget buat Raja Syahryar. Nah, pas ceritanya lagi di puncak ketegangan, pas semua orang pengen tahu kelanjutannya gimana, dia berhenti. Kenapa? Karena fajar udah terbit. Hasilnya, sang raja jadi terpaksa membiarkan dia hidup sehari lagi cuma buat dengerin sambungan ceritanya. Ini bukan sekedar cerita, ini permainan hidup atau mati. Biar kita bisa paham kenapa cerita yang belum selesai itu begitu kuat, kita harus tahu dulu dong gimana rasanya sebuah akhir cerita yang memuaskan. Yuk, kita lihat dulu gimana sebuah kisah dalam kumpulan ini berakhir dengan tuntas, sebelum Syahrazad membalikan semua aturannya. Kita ambil contoh kisah pangeran yang terkutuk ya. Di sini, kutukannya dipatahkan, penjahatnya dikalahkan, terus pahlawannya dapat hadiah besar. Semua masalah selesai, semua pertanyaan terjawab. Ini tuh tipe akhir cerita yang rapi, yang ngasih rasa lega dan tuntas. Nah, disinilah letak keajaibannya. Momen yang paling krusial itu adalah gimana Syahrazad dengan pintarnya pindah dari satu cerita ke cerita berikutnya. Coba kita perhatikan, gimana dia menciptakan kaitan cerita yang sempurna. Jadi, oke, cerita nelayan dan jin ifrit tadi udah selesai. Tamat, semuanya beres. Rajanya puas. Seharusnya malam hiburan ini udah kelar kan? Dan nasib Syahrazad pun udah di ujung tanduk. Tapi kemudian Syahrazad ngucapin kalimat saktinya. Tapi jika Baginda masih berkenan, hamba akan ceritakan sebuah kisah yang bahkan lebih menakjubkan lagi. Kalimat sederhana ini adalah mesin penggerak seluruh koleksi cerita ini. Janji akan sesuatu yang lebih keren. Siapa coba yang bisa nolak? Dan bener aja, dia langsung mulai cerita baru. Tentang seorang kuli panggul dan 3 perempuan cantik. Dari awal banget, ceritanya udah dibangun dengan nuansa yang mewah dan misterius. Coba deh, lihat daftar belanjanya aja udah aneh banget. Ada buah-buahan eksotis dari berbagai negara, daging terbaik, terus semua manisan dari satu toko diborong, kain sutra, perhiasan, sampai puluhan jenis wewangian. Kemewahan yang gila-gilaan ini langsung bikin kita bertanya-tanya, ini perempuan siapa sih dan mau ngapain dia? Bahkan si kuli panggulnya aja sampai bengong. Dia nyeletuk, seandainya kamu bilang belanjaanmu sebanyak ini, aku pasti udah bawa keledai buat angkut semuanya. Komentarnya yang lucu ini bikin situasi yang aneh jadi terasa lebih nyata, dan bikin si kuli ini jadi kayak perwakilan kita di dunia yang asing itu. Akhirnya, mereka sampai di sebuah rumah yang megah banget. Pilar-pilarnya kokoh, pintunya berlapis emas. Di dalam, udah nunggu 2 perempuan lain yang cantiknya luar biasa. Tapi, ada satu hal yang ganjil. Di rumah sebesar dan semewah itu, nggak ada satupun laki-laki. Nah, kan, misterinya jadi makin dalam. Disinilah ketegangannya mulai dibangun. Rasa penasaran si kuli panggul ini akhirnya bentrok dengan dunia rahasia para perempuan ini, yang kemudian berujung pada sebuah ujian yang sangat nggak biasa. Jadi, inti konfliknya di sini, si kuli ini penasaran banget dan pengen masuk ke dunia mereka. Tapi, para perempuan ini takut. Mereka nggak mau ngasih tahu rahasia kepada orang yang nggak akan menjaganya. Jadi, ini pertarungan antara rasa ingin tahu melawan kerahasiaan. Setelah minum-minum dan bersenang-senang, para perempuan ini akhirnya memutuskan buat ngetes si kuli. Mereka pengen tahu, nih orang bisa dipercaya nggak ya? Jadi gimana cara mereka ngetesnya? Adegan ini jujur luar biasa. Para perempuan itu ngetes dia dengan permainan kata yang sensual, pakai metafor-metafora kayak gua mutiara. Awalnya si kuli ini gugup, tapi dia nggak kalah pintar. Dia justru membalikan keadaan. Dia ikutin permainannya, dia balas dengan cerdas dan mengubah godaan itu jadi semacam adu kuasa lewat kata-kata. Ini benar-benar adu kecerdasan yang jenius. Oke, sekarang kita balik lagi ke gambaran besarnya.
Kita lihat gimana adegan yang memikat barusan jadi alat utama dalam strategi Syahrazad buat bertahan hidup. Inilah warisan dari cliffhanger. Tepat ketika ceritanya lagi seru-serunya, pas kita semua pengen tahu apa yang terjadi selanjutnya, Syahrazad mendadak berhenti. Fajar udah tiba dan ceritanya dipotong begitu saja. Dia meninggalkan sang raja dan juga kita penasaran setengah mati. Dan teknik ini ternyata super efektif. Berhasil. Bukan cuma sekali atau 2 kali, tapi selama 1001 malam. Coba bayangin, setiap pagi raja dihadapkan sama pilihan, penggal kepala Syahrazad atau cari tahu pelanjutan ceritanya. Dan rasa penasaran selalu menang. Malam demi malam, cerita-cerita ini nggak cuma menunda eksekusi, tapi juga pelan-pelan menyembuhkan kemarahan sang raja. Ini jadi bukti kalau kekuatan sebuah cerita yang dibikin gantung itu nggak lekang oleh waktu. Nah, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan terakhir. Serial TV modern mana yang pakai triknya Syahrazad ini buat bikin kalian terus-terusan neken tombol tonton episode berikutnya? Coba deh pikirin, pasti banyak kan?